Ada sebuah mall di Peru yang terkenal sebagai salah satu mall terbesar di kota Pacupa. Banyak anak-anak yang datang ke tempat ini, karena mall tersebut sering mengadakan acara yang ditujukan untuk anak-anak. Bahkan, maskot dari tempat ini dirancang untuk menarik perhatian mereka. Dengan banyaknya anak kecil yang bermain di sekitaran area mall, tidak mengherankan jika kecelakaan sering terjadi di sini. Namun, ada satu kecelakaan yang telah membuat banyak orang resah. Pada tahun 2016, seorang anak perempuan bernama Valentina Yemalith sedang bermain-main di area foto booth, di mana di belakangnya terdapat kabel listrik yang terbuka dan menyentuh pagar logam di dekat foto booth tersebut. Valentina memegang pagar tersebut dan langsung tersengat listrik. Sayangnya, akibat sengatan listrik bertegangan tinggi, Valentina dinyatakan meninggal beberapa jam kemudian. Dapat dimaklumi jika keluarga Valentina berduka dan bersedih selama berhari-hari atas peristiwa ini. Singkat cerita, di beberapa tahun kemudian, kisah Valentina tidak lagi dibicarakan dan mulai meredam. Sejak peristiwa itu, mall tersebutlah mengalami beberapa aktivitas aneh di dalam toko-tokonya. Di larut malam setelah mall tersebut sudah tutup, kamera pengawas di dalam salah satu toko menangkap sebuah kejadian yang cukup mengejutkan. Berikut rekamannya. Di dalam rekaman ini menunjukkan tampak seperti seorang anak kecil yang sedang berjalan bolak-balik dengan kecepatan di luar kemampuan manusia. Melihat seorang anak sendirian di dalam toko yang sudah tutup, bukan satu-satunya hal aneh di sini. Jika Anda perhatikan, anak ini berjalan dengan kecepatan supranatural. Beberapa karyawan di mall ini meyakini bahwa mungkin ini adalah penampakan dari roh Valentina karena mengingat sejarah tragis yang terjadi sebelumnya di tempat tersebut. Namun, bagaimana menurut Anda? Apakah kamera tersebut benar-benar merekam kejadian yang bersifat paranormal? Atau mungkin hal yang lain? Hari sudah larut malam ketika hal berikut ini terjadi. Seorang perempuan sedang sendirian di rumahnya ketika tiba-tiba sesuatu yang mengerikan tertangkap kamera. Perempuan ini dikenal sebagai Kathleen dan 4 tahun yang lalu dia mengalami sebuah kecelakaan. Pada tanggal 8 Agustus di tahun 2020, Kathleen melompat dari ayunan tali di ketinggian yang cukup ekstrim yang menyebabkan lehernya patah setelah ia mendarat di antara bebatuan. Cedera ini sangat parah sehingga ia harus tinggal di rumah selama lebih dari beberapa minggu hingga ia pulih. Namun, selama tinggal di rumah, Kathleen mengalami sebuah peristiwa yang masih menghantuinya hingga hari ini. Di larut malam, ia mendengar sesuatu dari lantai bawah. Ia kemudian mengeluarkan ponselnya untuk merekam kejadian ini. Sebagai informasi, tidak ada orang lain di rumah saat rekaman ini diambil. Inilah yang ia rekam. Oh my god. Secara misterius, kedua pintu di depannya terbuka dengan sendirinya. Dengan perasaan takut, ia terduduk di tempat tidurnya dan mengakhiri rekamannya.
Namun, ini bukanlah satu-satunya kejadian yang menyeramkan yang ia alami. Di keesokan harinya, ia kembali merekam kejadian aneh ini. Seperti di kejadian sebelumnya, kedua pintu tersebut menutup buka dengan sendirinya. Sebagian netizen yang telah melihat video ini percaya bahwa ruangan itu sendiri memang berhantu. Kathleen tidak memberikan banyak pendapatnya tentang peristiwa ini. Namun, satu hal yang ia pertegas adalah peristiwa yang ia alami pada malam itu masih menghantuinya hingga hari ini. Apa pendapat Anda tentang video ini? Video berikut ini diambil di dalam sebuah kediaman yang terkenal sangat angker. Pada tanggal 30 Juli tahun 2022, Sabrina dan suaminya Carl memutuskan untuk melakukan tur ke Aston Hall Mansion yang terletak di Birmingham, Inggris. Tempat ini sendiri tidak hanya dikenal berhantu, namun juga dikenal karena arsitekturnya yang masih utuh, sehingga banyak yang kagum saat melihatnya secara langsung. Namun tampaknya, alasan sebenarnya orang datang ke sini bukan hanya untuk mengagumi keindahan dari bangunan ini, tetapi juga untuk mengalami sensasi dari beberapa penampakan yang pernah dialami oleh beberapa orang. Ada sebuah ruangan di rumah ini yang dulunya adalah milik seorang wanita muda bernama Mary Hope. Ini menarik. Menurut cerita, ayahnya Mary mendengar kabar bahwa putrinya berencana untuk melarikan diri dan menikah dengan salah satu pelayan yang bekerja di sana. Kesal akan kabar tersebut, dia pergi ke kamar putrinya dan mengunci putrinya di dalam kamarnya. Bertahun-tahun berlalu dan Mary masih dikurung di dalam kamar ini. Setelah 16 tahun dikurung, Mary akhirnya meninggal dunia karena kelaparan. Namun sebagian orang mempercayai bahwa ia sengaja tidak makan karena telah patah hati. Cerita ini memang terdengar cukup tragis, namun tampaknya tidak bagi si Carl, si suami Sabrina. Karena menurutnya, dia pikir akan lucu jika memanggil nama Mary setelah mengetahui kisahnya. Ini adalah sesuatu yang disesali oleh si Sabrina, karena dia mengatakan bahwa jika bukan karena pasangannya yang memanggil nama Mary, peristiwa mengerikan ini mungkin tidak akan terjadi. Di saat keduanya menaiki tangga menuju kamar Mary, hal berikut ini terjadi. Mary? I mean you no harm. We know you're in there. We've seen you. Where are you, Mary? Mary? Did you see it? Mary? Mary? Are you still in there, Mary? You can come out now. Hello? Dalam kamar tua yang konon katanya milik Mary, sosok bayangan tiba-tiba melintasi ruangan. Keduanya berdiri dalam keheningan sambil menarik nafas yang panjang. Mereka menunggu hingga beberapa saat kemudian setelah suami Sabrina memanggil-manggil nama Mary, bayangan ini pun kembali melintas di dalam ruangan tersebut. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa pasangan ini tidak masuk ke dalam kamar untuk melihat apa yang ada di dalam? Alasan untuk tidak melakukannya menurut keterangan mereka adalah karena museum melarang siapapun untuk memasuki ruangan tersebut. Sampai hari ini, Sabrina dan suaminya tidak tahu siapa atau bahkan sosok apa yang tertangkap kamera pada saat itu. Bagaimana menurut Anda?
Sebuah keluarga yang tinggal di Inggris telah merekam bukti video kejadian aneh di dalam rumah mereka. Sejak tahun 1997, keluarga ini telah melihat hal-hal yang tidak dapat mereka jelaskan. Mereka lebih sering mendengar suara-suara aneh yang datang entah dari mana dan bahkan melihat benda-benda bergerak dengan sendirinya. Menurut keluarga tersebut, aktivitasnya semakin hari semakin meningkat. Meskipun mereka hidup dalam keadaan ketakutan, mereka tetap berusaha sebaik mungkin untuk hidup nyaman di rumah mereka sendiri. Pada suatu kesempatan, keluarga ini meluangkan waktu untuk mengobrol dengan satu sama lain, juga dengan seorang teman yang sedang berkunjung. Sang suami merekam peristiwa ini di ponselnya, karena momen seperti ini jarang terjadi. Awalnya semuanya berjalan dengan baik. Ketika tiba-tiba, hal ini pun terjadi. He always pushes it through when I'm sitting on the sofa. So annoying. Why are you moving closer and closer towards me and almost in my lap, Bubba? Also, why is it still in your coat? She's ready to run. Don't you trust over there anymore, Bubba? No, I'm all good, thanks. Why you moved out in the first place? One of the reasons, yeah. Oh, God. Hey, stop hogging the oven. You go. All right. You going? I'm We'll told. go together. Yeah, get together. Yeah. It always happens on Julian. I Yeah. just don't even That's why she's up the stairs. Oh my. No. Oh, my leg off. There's nothing there. No, I can't. There's nothing there. Oh, God. No. Di saat mereka mengobrol dengan satu sama lain, tiba-tiba suara langkah kaki yang berat berjalan terdengar di atas mereka. Tidak terlalu berpengaruh untuk mereka karena mereka telah melihat hal-hal aneh sebelumnya. Mereka bahkan menertawakannya dan melanjutkan untuk memeriksa ke sumbernya. Namun setelah mereka berdiri sejenak di dasar tangga, sebuah kehadiran yang tak terlihat terdengar seperti berlari menuruni tangga dengan kecepatan penuh. Ini mungkin saja kejadian yang paling menakutkan yang pernah mereka alami. Tidak banyak informasi mengenai perkembangannya setelah video ini diposting. Sebagian orang percaya bahwa video ini merekam sesuatu yang bersifat paranormal. Namun apapun itu, video ini memang cukup mengerikan. Pada tanggal 4 Agustus di tahun 2023, dua orang sahabat masuk ke dalam gereja yang ditakuti oleh banyak orang termasuk para penduduk sekitar. Mereka telah menutup gereja karena alasan yang tidak diketahui. Namun, beberapa orang percaya bahwa hal itu mungkin disebabkan oleh fakta bahwa hal-hal aneh sering terjadi di dalamnya. Pendeta setempat pun telah dipindahkan ke gereja lain setelah secara terbuka menyatakan bahwa keadaan yang tidak terduga telah membuat gereja tidak punya pilihan lain selain menutupnya tanpa batas waktu tertentu. Suatu malam, dua orang teman memutuskan untuk mengunjungi gereja tersebut dengan tujuan untuk menerobos masuk ke gereja itu. Gereja tersebut saat itu sudah ditutup selama 3 bulan dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat apa yang tersisa di dalamnya. Dan mereka tidak menyadari bahwa ini adalah ide yang sangat-sangat buruk. Berikut rekamannya. This place has been abandoned for like 3 months, I think. Oh my god, yes. Okay. Let's go. You ready? Yeah. There's a light on. It smells. The light's the everlasting light. It's in every church. It's always supposed to be on. It's freezing, actually. Oh. Oh. Oh my god, it smells. Oh my god. I'm trying to step on him.
That was disgusting. What the let's go upstairs. Give me that. What was your face? Dude, you gotta be quiet. What the More than. Oh my god. These things are everywhere. It's cold as hell. No, I hear something. Take care. I heard something. Get out. I know you did too. Yeah. Check this out. I don't know. What was it? I don't know what the There's something. Ketika mereka berdua melihat kembali ke ruangan bermain, pintu rumah-rumahan tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Dengan panik, kedua teman tersebut melarikan diri dengan penuh ketakutan. Mereka tidak mengerti bagaimana bisa pintu tersebut tertutup dengan sendirinya. Namun yang lebih aneh lagi adalah bisikan yang mereka dengar sebelum memasuki ruangan bermain. Sebagian orang berpendapat bahwa jika Anda mendengarkan dengan seksama, suara itu terdengar seperti bisikan anak-anak atau seperti orang yang sedang membisikkan doa. Kedua pendapat tersebut tampaknya dapat dimengerti karena insiden ini terjadi di dalam gereja. Selain itu, gereja ini juga dipenuhi dengan beberapa serangga yang berserakan di lantai. Tidak banyak informasi mengenai video ataupun tempat ini, namun seperti biasa, bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah gereja ini ditutup karena memang berhantu? Atau apakah mungkin karena alasan yang lain? Let me know what you think. Well, ladies and gentlemen, saya Babab Nizar. Terima kasih sudah menonton.